Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang juga. Ini siswa-siswi MA kelas 10 ya. Ya. Saat untuk hari ini yaitu pelajaran sejarah Indonesia, yaitu bertemu dengan saya atas nama Freddy Saputra. Perkenalkan, nama saya Freddy Saputra, mengajar mapel sejarah Indonesia. Jadi mungkin selama ini kita belum pernah bertemu, masih bertemu dalam media Zoom aja. Jadi nantinya setelah kondisi sudah stabil, kita bisa bertemu secara langsung. Amin. Langsung saja materi kita yang pertama, yaitu peradaban awal masyarakat Indonesia. Kalau yang dikirim ini kepulauan, Pak. Gimana? Kalau yang dikirim ini kepulauan. Ya. Sama aja. Peradaban, oh sama aja. Ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, pastinya akan ada pertanyaan tentang apa sih Pak itu sejarah? Dari sekian kelas 10, apa sih ada yang tahu dengan pengertian sejarah? Sesuatu yang sudah dilakukan di masa lampau. Sesuatu yang sudah dilakukan masa lampau. Lampau. Yang lain? Jadi sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau, itu disebut peristiwa sejarah. Jadi kejadian-kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau atau masa lalu itu bisa dinyatakan atau bisa dikatakan suatu peristiwa sejarah. Karena sejarah juga diartikan dalam bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang berarti pohon. Sejarah menurut bahasa Arab yaitu sajaratun, yang berarti pohon. Mengapa sejarah bisa dikatakan seperti pohon? Karena peristiwa sejarah pastinya memiliki runtutan peristiwa atau akar peristiwa untuk terjadi suatu peristiwa yang besar. Seperti pohon. Pohon untuk tumbuh lebih besar pastinya ada akarnya. Kalau tidak ada akar pasti tidak akan tumbuh pohon itu menjadi suatu yang besar. Karena berkaitan dengan sejarah juga. Karena sejarah dalam bahasa Arab disebut sajaratun, yaitu pohon. Karena peristiwa sejarah memiliki akar yang menyebabkan suatu peristiwa ini menjadi hal yang besar. Dalam sejarah ada yang namanya konsep berpikir diakronik dan konsep berpikir sinkronik dalam sejarah. Diakronik ini apa, Pak? Kita lihat dulu. Kita lihat diakronik. Konsep berpikir sejarah secara diakronik adalah sesuatu yang melintasi atau melampaui dalam batasan waktu. Jadi peristiwa sejarah itu yang berlalu atau selalu dibatasi oleh waktu terjadinya peristiwa sejarah.
Maksud, jadi peristiwa sejarah yang terjadi itu harus dibatasi oleh waktu. Kapan peristiwa sejarah itu berakhir, ada waktunya. Yang memiliki ciri-ciri ada dua hal, ciri-cirinya bersifat dinamis yang bisa berubah. Yang kedua, lebih menekankan pada proses durasi. Durasi itu ada jangka waktunya, baik 1, 2 hari, 3 hari, itu namanya durasi. Peristiwa sejarah itu terjadi antara 2 hari, itu bisa dikatakan memiliki durasi. Contohnya, pertempuran yang terjadi di Surabaya pada tanggal 27 Oktober 1945 sampai dengan 20 November 1945. Jadi peristiwa sejarah yang terjadi memiliki batasan waktunya yang awalnya terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 berakhir pada tanggal 20 November 1945. Jadi 27 Oktober sampai 20 November ada durasi waktunya peristiwa sejarah itu. Contoh yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 15 Oktober 1945 sampai 19 Oktober 1945. Ada juga durasi waktunya dan ada batasan waktunya terjadinya. Jadi setelah tanggal 19 Oktober itu sudah 20 Oktober sudah tidak terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Karena waktunya dibatasi atau waktu peristiwa sejarah itu berakhir pada tanggal 19 Oktober 1945. Itu yang namanya berpikir secara diakronik. Sekarang ada juga konsep berpikir secara sinkronik, yaitu meluas dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Jadi peristiwa sejarah ini memiliki waktu yang panjang, meluas itu yang lebar ya, tidak hanya terjadi dalam suatu tempat. Jadi peristiwa sejarah itu tidak terjadi hanya dalam satu tempat, tetapi dibatasi oleh ruang atau tempatnya. Ciri-cirinya mengkaji pada peristiwa sejarah. Contohnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Peristiwa ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Namun pembacaan teks proklamasi ini dibatasi waktunya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan ini dirasakan atau dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dalam ilmu sejarah juga ada yang namanya konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Karena semua peristiwa sejarah tidak akan pernah lepas dengan 3 hal ini, yaitu manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kita lihat. Manusia itu sebagai pelaku sejarah. Peristiwa sejarah tidak akan terjadi tanpa adanya aktor atau pelakunya. Ruang atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Tidak akan ada terjadi peristiwa sejarah kalau tidak ada di mana tempat peristiwa sejarah itu terjadi. Waktu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa sejarah itu. Peristiwa sejarah itu pasti ada waktunya. Mau tahun berapapun pastinya ada waktunya. Makanya peristiwa sejarah tidak pernah lepas dengan 3 hal itu, konsep manusia, ruang, dan waktu. Oh, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan dihidupkan.
dari konsep diakronik, sinkronik, konsep manusia, ruang dan waktu. Ada yang mau tanyakan sebelum materi kita lanjutkan? Tadi ciri-ciri sinkronik apa, Pak? Mana? Ciri-ciri sinkronik. Bukan itu, Pak. Yang ciri-ciri sinkronik. Ciri sinkronik. Ciri-ciri sinkronik yaitu mengkaji dalam peristiwa sejarah yang terjadi, karena sinkronik ini pastinya mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi dalam suatu negara, baik itu di bangsa kita, bangsa lain, karena sinkronik mengkaji suatu peristiwa sejarah yang terjadi. Itu ciri-cirinya, yaitu meluas dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Peristiwa sejarah ini dibatasi oleh tempatnya. Ruang itu tempat ya. Tetapi suatu peristiwa ini meluas waktunya, memiliki durasi waktu yang panjang tetapi tempatnya dibatasi. Ada yang bertanyakan? Malu bertanya sesat di jalan. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu perkembangan kepulauan Indonesia dengan bantuan ilmu geologi, yaitu ilmu yang mempelajari kulit bumi. Perkembangan bumi dari awal terbentuknya sampai dengan saat ini terbagi menjadi 4 bagian. Jadi kulit bumi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama zaman Azoikum. Zaman Azoikum yaitu tidak ada kehidupan sama sekali. Karena zaman Azoikum di sini zaman di mana keadaan bumi yang belum stabil, yang memiliki Zaman Nabi Adam. zaman di mana iklim yang masih berubah, yang belum stabil, yang tidak memungkinkan semua jenis makhluk hidup, tumbuhan akan hidup pada zaman Azoikum. Zaman ini diperkirakan sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Itu zaman ini Zaman Nabi Adam. dikatakan belum ada kehidupan sama sekali dikarenakan masih sering perubahan iklim yang sangat ekstrim yang tidak memungkinkan semua tumbuhan, makhluk hidup akan tumbuh pada zaman zaman yang kedua, yaitu zaman Paleozoikum atau disebut juga kehidupan tertua, yaitu diperkirakan tumbuh pada 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini juga keadaan bumi belum stabil yang memungkinkan belum ada kemungkinan untuk tumbuh. Namun semenjak hampir berakhirnya pada zaman ini mulai muncullah kehidupan, yaitu kehidupan makhluk hidup atau hewan-hewan yang bersel satu seperti reptil, amfibi itu mulai hidup menjelang zaman ini berakhir. Zaman ini juga dibagi menjadi 2, yaitu zaman primer atau zaman kehidupan pertama, yaitu zaman Paleozoikum. Namun di zaman ini mulai ada kehidupan setelah hampir berakhirnya zaman ini, mulai adanya kehidupan. Zaman yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum, kehidupan pertengahan. Zaman ini diperkirakan pada pada 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sudah adanya tumbuh-tumbuhan yang muncul pada zaman Mesozoikum. Bahkan ada
hewan-hewan besar seperti dinosaurus itu sudah muncul pada zaman Mesozoikum, yaitu kehidupan pertengahan. Zaman yang terakhir yaitu zaman Neozoikum, kehidupan muda. Yaitu zaman ini diperkirakan itu pada 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini terjadi menjadi ada dua, zaman tersier dan zaman kuarter, yaitu kehidupan ketiga dan kehidupan keempat. Pada zaman ini, keadaan bumi telah membaik, perubahan cuaca sudah tidak terlalu ekstrem lagi, dan kehidupan mulai muncul pada zaman Neozoikum. Selanjutnya, yaitu mengenal jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Perlu kalian ketahui, ada 3 jenis manusia purba yang ada di Indonesia, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan juga Homo. Ada 3 jenis. Hanya 3 jenis inilah manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Kita lihat. Meganthropus ditemukan oleh Van Koningswell pada tahun 1936 dan 1941 di daerah Sangiran. Di daerah Sangiran, yaitu Jawa Tengah. Yang memiliki ciri-ciri. Meganthropus memiliki ciri-ciri jenis makanannya masih tumbuh-tumbuhan, tidak memiliki daun sehingga lebih mirip kera. Memiliki tonjolan yang tajam di belakang kepala. Memiliki tulang pipi yang tebal dengan tonjolan kening yang mencolok di kening. Jadi bisa dikatakan kalau bahasa saat ini nonong. Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya yaitu memiliki otot kunyah, gigi dan rahang yang besar dan kuat, dan memiliki postur tubuh yang tegap. Makanya jenis Meganthropus ini dikatakan sebagai jenis manusia purba raksasa dari Jawa, yaitu Meganthropus paleojavanicus, yaitu manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba yang kedua yaitu Pithecanthropus, ditemukan oleh Eugene Du Bois di Sungai Bengawan Solo, Ngawi, Jawa Timur. Pithecanthropus ditemukan di Sungai Bengawan Solo, di Ngawi, Jawa Timur, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Volume otaknya di antara 750 sampai 1350 kg. Memiliki postur tubuh yang tegap tetapi tidak setegap jenis manusia yang pertama, yaitu Meganthropus. Memiliki hidung yang tebal, memiliki tonjolan kening yang tebal, wajah menonjol ke depan serta dahinya miring ke belakang. Itu adalah ciri-ciri dari jenis manusia purba yang kedua, yaitu Pithecanthropus yang ditemukan di Sungai Bengawan Solo, di Ngawi, Jawa Timur. Jenis manusia purba yang ketiga yaitu Homo. Homo sapiens. Ini nanti Homo ini dibagi menjadi banyak, yaitu yang penting pertama ada 3 jenis tadi, Meganthropus, Pithecanthropus, dan juga Homo. Homo ditemukan di Ngandong, Jawa Timur oleh Van Koningswell pada tahun 1889. Jenis manusia Homo ini, manusia purba yang jenis Homo ini sudah mendekati hampir sempurna, yaitu sudah memiliki bentuknya menyerupai manusia yang mendekati kesempurnaan. Ada 3 jenis manusia Homo yang ditemukan di Indonesia, yaitu Homo soloensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis. Ada 3 jenis ini.
Homo soloensis ini diambil dari kata Dari Solo. di mana jenis manusia purba ini ditemukan, yaitu di daerah Solo. Solo. Wajak pun juga jenis manusia Homo ini ditemukan di daerah Wajak. Dan di Flores juga ditemukan di Flores, makanya disebut oleh Homo floresiensis. Itu adalah 3 jenis manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia. Perlu kalian ketahui, hanya ada 3 jenis itu, walaupun nantinya ada pembagian dalam selanjutnya. Hanya ada 3 jenis manusia purba yang muncul pada atau yang ditemukan di Indonesia. Dari sini ada yang bertanyakan? Iya, betul. Ada Kuma 5. Iya, betul. Ada Kuma 5-nya, Pak. Oke, ya. Iya. Model kelihatan atau tidak sambil mencatat? Bilang ya. Berikut. Setelah data dicatatkan dalam tabel, itu akan menggunakan data itu dicatatkan dalam bentuk diagram batang dari jawaban. Kelas. Ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Persilakan untuk bertanya. Silakan speakernya dihidupkan. Silakan bertanya dari materi yang sudah saya sampaikan. Kok bisa tahu? Silakan, ingin ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan. Ada yang bertanyakan? Yang hitung tadi, Pak, yang 1.500 juta tahun itu bisa tahunya dari mana, Pak? Jadi gini, untuk memperkirakan kapan umur zaman, contohnya Mesozoikum, Paleozoikum,
itu ada yang namanya seseorang yang bisa dikatakan sejarawan. Sejarawan itu adalah seseorang atau orang yang meneliti tentang keadaan sejarah yang ada di negara. Jadi para sejarawan itulah yang menentukan, memperkirakan kapan zaman itu berlangsung. Diperkirakan oleh sejarawan, yaitu orang yang meneliti peristiwa-peristiwa sejarah itu terjadi. Kalau kalian bertanya, siapa yang memperkirakan zaman itu terjadi, Pak? Ya, adanya yang namanya sejarawan, yaitu orang-orang yang meneliti tentang peristiwa sejarah. Jadi orang-orang itulah yang menentukan atau yang memprediksi kapan zaman itu berlangsung atau sudah terjadi. Yang lain? Kamu kan jangan deloknya baik ya loh Mas. Kamu obat kan sudah. Belum selesai. Masih ada yang mau ditanyakan dengan materi ini yang sudah saya sampaikan? Tidak, Pak. Oke, demikianlah materi untuk hari ini. Kita lanjut untuk minggu yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.